Martial Peak 3551. Mendarat dengan keras di tanah. Bei Limo bahkan tidak menunggu Yang Kai bangun sebelum dengan lembut mendarat di depannya dan menginjak dadanya. Pada saat ini, kaki gioknya yang ramping seberat gunung, menekan dada Yang Kai begitu keras sehingga dia tidak bisa bernapas. Tubuh mempesona Bei Limo mencondongkan tubuh ke depan sedikit, memperlihatkan jurang putih di dadanya. Wajah Bei Limo dingin saat dia menatap Yang Kai. Kamu baru saja memanggilku apa? Yang Kai berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bergerak. Membuka mulutnya. Dia meludahkan panah emas darah ke arah Bei Limo. Bei Limo memiringkan kepalanya ke samping dan menghindar. Dalam kemarahan, dia mengangkat kaki batu gioknya dan menginjaknya lagi. Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Yang Kai tenggelam ke tanah. Beberapa tulang rusuknya patah dan darah menyembur dari mulutnya. Ini adalah hasil dari memiliki mulut yang murahan. Bei Limo berkata dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Yang Kai memelototinya. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Bei Limo mencibir. Membunuhmu. Bagaimana aku bisa tahan untuk membunuhmu? Aku masih ingin membawamu kembali. Yang Kai memiliki sebagian dari wasiat Star Boundary. Jadi siapapun yang membunuhnya akan dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tidak peduli seberapa marahnya Bei Limo, mustahil baginya untuk membunuh Yang Kai di sini. Dia hanya akan membawanya kembali dan meminta salah satu bawahannya untuk mengambil tindakan. Setiap Demon Saint akan melakukan hal yang sama. Mengatakan demikian, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu menjadi iblis? Ketika Yang Kai baru saja menyerang, tubuhnya jelas meletus dengan ki iblis yang sangat padat dan murni. Meskipun itu hanya sesaat, bagaimana itu bisa luput dari perhatian Bei Limo? Dia tidak bisa menahan perasaan curiga. Yang Kai tidak terlihat seperti kerasukan. Jadi mengapa ada ki iblis di tubuhnya? Bukan urusanmu. Yang Kai menggertakkan giginya saat dia memelototinya. Kamu lebih baik bunuh aku sekarang. Atau aku akan membunuhmu nanti. Bei Limo terkekeh ringan. Kekuatanmu tidak tinggi. Tetapi ambisimu tidak kecil. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh ratu ini. Namun, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan. Wajah Yang Kai sangat dingin sehingga hampir bisa membentuk es. Saat dia berbicara, pikirannya dengan cepat memikirkan bagaimana cara melarikan diri. Dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia akhirnya menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga dan menyelesaikan masalah tersembunyi di dantiannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa merasakan peningkatan kekuatannya dengan benar setelah menerobos, dia akan jatuh ke tangan Bei Limo. Ini benar-benar nasib buruk. Bei Limo tampaknya perlahan-lahan terbiasa dengan sikap kasarnya dan tidak terlalu memikirkannya. Malah bertanya. Bos Huang mengatakan sebelumnya bahwa kecuali kamu benar-benar menjadi bagian dari Demon Rache saya, tidak ada yang akan dapat melindungi kamu. Katakan dengan jujur, apakah kamu menjadi iblis? Terus, Yang Kai mengangkat alisnya. Bei Limo menatapnya dengan serius. Alisnya sedikit berkerut saat dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Aktifkan kekuatanmu lagi dan biarkan aku melihat. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum dengan patuh mengedarkan ki iblisnya. Dalam sekejap, demonik ki hitam pekat di sekitar tubuhnya melonjak dan melilitnya. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Bei Limo karena dia tahu dia bukan lawan Bei Limo dan jika dia melakukannya, dia hanya akan melakukannya. Mempermalukan dirinya sendiri. Kamu benar-benar telah menjadi iblis. Mulut kecil Bei Limo terbuka sedikit, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai menjadi seperti ini setelah hanya 10 atau 20 hari. Dalam situasi saat ini, Yang Kai hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota ras iblis. Meskipun dia berasal dari batas bintang, karena dia telah menjadi iblis, tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota dari ras iblis. Persis seperti yang dikatakan Huang Wuji. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Bei Limo mengerutkan kening. Seolah-olah dia telah menghadapi masalah besar. Belum lagi menyembunyikannya dari Huang Wuji. Jika dia benar-benar membawa Yang Kai kembali dan membiarkan bawahannya yang half saint membunuhnya, tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Huang Wuji. Membuat marah bajingan itu tidak akan bermanfaat. Hanya kemampuan Yang Kai sendiri yang unik bahkan di wilayah iblis.
jadi membunuhnya akan sangat disayangkan. Namun, jika dia tidak membunuh Yang Kai tidak akan berguna baginya. Dengan teknik rahasia segel hati Yurumeng yang membatasinya, bocah kecil di depannya ini akan selamanya setia kepada Yurumeng. Ini membuatnya sakit kepala. Mendengarkan kata-katanya, Yang Kai juga sepertinya melihat secercah cahaya dalam kegelapan. Matanya melesat ke sekitar ketika dia berkata, "Kalau begitu mungkin kita bisa duduk dan berbicara dengan damai." Beilimo mencibir. "Wah, apa yang kamu rencanakan kali ini? Ratu ini bukan Yurumeng dan tidak akan tertipu oleh kata-kata muluk-mulukmu. Saya menyarankan kamu untuk menyingkirkan trik kecil kamu. Jika tidak, kamu akan menderita." Yang Kai menyeringai. Di depan Sein. Bagaimana saya bisa berani memiliki ide lucu? Beilimo mendengus. Apakah kamu memanggilku Sein sekarang? Kenapa kamu tidak berbicara dengan baik barusan? Waktu telah berubah. Selain itu, saya pernah bekerja sama dengan Sein Venerable sebelumnya. Jadi kami bukan orang asing. Saya cukup akrab dengan kepribadian Sein Venerable. Apakah kamu mencoba mengatakan kamu mengerti aku dengan baik? Beilimo mencibir. Aku tidak akan berani. Tetapi dibandingkan dengan Sein iblis lainnya, Sein itu jauh lebih mudah bergaul. Jika Sein tertarik, saya bersedia mengikuti perintahnya. Bagaimana dengan Yurumeng? Beilimo tersenyum. Yang Kai menghela nafas. Aku akan menjelaskannya kepada Rumeng. Beilimo mendengus ringan. Jelas tidak mempercayai kata-kata Yang Kai. Tapi jadi bagaimana jika bocah kecil ini penuh kebohongan? Jika dia benar-benar jatuh ke tangannya, bukankah dia akan perlahan memberinya pelajaran? Dengan kemampuannya, dia bisa membuat Yang Kai menuruti perintahnya dalam waktu yang sangat singkat. Di masa lalu, dia tidak ingin menyinggung Yurumeng, tetapi sekarang bocah kecil ini memiliki nilai seperti itu. Pikiran Beilimo mulai bergerak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari tanah di sebelahnya dan melemparkan palu perang hitam pekat ke arahnya. Itu adalah perwujudan yang diam-diam menyelinap dari tanah dan meluncurkan serangan diam-diam. Itu telah dikirim terbang oleh Beilimo sebelumnya. Jadi secara alami tidak bisa meninggalkan Yang Kai dan diam-diam mendekatinya. Sekarang setelah akhirnya menemukan peluang, itu secara alami habis-habisan. Ketika palu perang dihancurkan, hukum pertempuran pemakan surga sudah diaktifkan. Enyah. Beilimo bahkan tidak melihatnya. Seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Rambut perak di punggungnya berkibar tanpa angin. Tiba-tiba berubah menjadi cahaya perak yang menyapu ke arah perwujudan. Kemanapun rambut perak itu lewat, cahaya perak yang cemerlang menyala dan domain pemakan surga hancur. Perwujudan itu juga terkena. Dan setelah sedikit jeda di udara, dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil dan dikirim terbang. Ki iblis yang keluar dari tubuhnya hampir seketika bubar. Di depan Beilimo, Half Saint seperti perwujudan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Seperti bagaimana Ming Yue membunuh Demon Rache Half Saint dengan satu serangan pedang. Jika Beilimo mau, perwujudan itu pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, pada saat berikutnya, Beilimo tiba-tiba merasakan krisis yang luar biasa menyelimutinya. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat cahaya dingin keluar dari tangan Yang Kai ke arahnya. Hampir tanpa ragu, Beilimo mundur. Matanya yang indah menatap lekat-lekat pada cahaya dingin saat dia berteriak, "Profound Dark Needle. Bagaimana kamu bisa memiliki Profound Dark Needle?" Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan menerkam ke arahnya. Mengaktifkan teknik rahasia transformasi naga. Naganya mungkin menyebar dan tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam. Tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan terhadap dada penuh Beilimo. Dia tidak tahu mengapa Beilimo begitu takut pada Profound Dark Needle. Tapi satu-satunya hal yang dia pikirkan untuk mengancam Beilimo mungkin adalah metode ini. Saat itu, di bawah undangan Beilimo, Yang Kai pergi ke istana es Proud Snow untuk memperbaiki gerbang dunianya dan dipenjarakan oleh Beilimo di penjara es. Di dalam penjara es lantai 18, Yang Kai bertemu dengan seorang gadis muda. Ingatan gadis itu berantakan dan dia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Jadi Yang Kai dengan santai memanggilnya Lady Bing. Lady Bing samar-samar ingat bahwa dia memiliki hubungan guru-murid dengan Beilimo. Karena dia telah melakukan kesalahan besar, Beilimo telah memenjarakannya di penjara es lantai 18.
Pada akhirnya, dia telah menyerahkan Profound Dark Needle kepada Yang Kai yang menyegel teknik terlarang yang dia buat. Tidak butuh waktu lama. Jadi Yang Kai secara alami ingat apa yang dikatakan Lady Bing saat itu. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa teknik terlarang dalam Profound Dark Needle ini tidak dapat membunuh Bei Limo. Tetapi itu dapat menundanya setidaknya selama 3 napas. Paling banyak 10 napas. Ini adalah satu-satunya milik Yang Kai yang memiliki harapan untuk melawan Bei Limo. Semua kemampuan ilahi lainnya tidak ada artinya di depan Sein. Namun, efek ini agak di luar harapan Yang Kai. Segera setelah Profound Dark Needle muncul, reaksi Bei Limo jelas baginya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Pada saat ini, Yang Kai samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Mungkin Lady Bing masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia ceritakan. Tapi sekarang setelah panah itu tertancap di tali busur, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa kekuatan teknik terlarang Profound Dark Needle akan seperti yang dikatakan Lady Bing. Jika dia benar-benar bisa melakukan ini, dia dan perwujudannya mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatan Bei Limo sangat cepat, dan sosoknya tidak menentu saat dia memutar dan berbalik, memberikan rasa kelincahan dan keindahan yang tak terlukiskan. Namun, Profound Dark Needle masih mengejarnya seperti belatung. Demon Sein yang bermartabat tidak dapat melarikan diri. 3 napas kemudian, Profound Dark Needle telah tiba di depan Bei Limo. Jejak kepanikan melintas di wajah Bei Limo sebelum demonic ki-nya bergetar dan lapisan perlindungan yang terlihat muncul di tubuhnya. Namun, ini tidak ada artinya. The Profound Dark Needle dengan mudah menembus pertahanan Demon Sein dan langsung mengenai tubuh Bei Limo. Tubuh lembut Bei Limo bergetar, seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra tubuh tetap padanya, menyebabkan dia membeku di tempat. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat berikutnya, cakar naga Yang Kai merobek pertahanannya. Telapak tangannya menggali ke dadanya dan mencengkeram jantungnya yang berdetak. Kesuksesan. Mata Yang Kai melotot seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berhasil dengan mudah. Bei Limo adalah seorang Demon Sein, salah satu dari 12 master terkuat di Demon Territory. Namun dia telah sepenuhnya ditekan oleh Profound Dark Needle. Bukankah Lady Bing mengatakan bahwa hal ini hanya bisa menundanya untuk beberapa saat? Mengapa itu begitu kuat? Apakah ada hal lain yang dia tidak mengerti? Bersambung.